Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, yes. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk kepada materi, mari kita latihan pernafasan terlebih dahulu agar kalian tetap tenang dan fokus dalam pembelajaran ibu. Nanti kalau ibu bilang tarik nafas, nanti anak-anak tarik nafas, dan kalau ibu bilang keluarkan, bisa keluarkan, gitu ya. Ya, Bu. Boleh dimulai? Boleh. Tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas, keluarkan. Oke. Sebelum masuk kepada materi, ibu akan memutar video mengenai perjuangan orang tua. Dilihat dan disimak ya anak-anak. Ya, Bu. Nanti ibu ada pertanyaan setelah. Apa yang kalian rasakan setelah melihat video yang sudah ibu tayangkan tadi? Terharu, sedih ya pasti. Terus menurut kalian siapa sih yang paling berjasa dalam kehidupan kalian? Menurut kalian siapa? Orang tua. Ibu dan ayah ya pastinya. Iya. Dan selanjutnya Ibu ada pertanyaan lagi. Mengapa sih Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk selalu berbakti kepada orang tua? Menurut kalian apa? Agar surga adalah penagih. Iya. Yang lain bisa Iya, benar. Allah memerintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua langsung setelah perintah menyembahnya, karena orang tua adalah sebab keberadaan kita di dunia setelah Allah menciptakan kita, serta memiliki jasa dan pengorbanan yang sangat besar dalam merawat, membesarkan, dan mendidik anak tanpa pamrih. Karena itu, setelah kewajiban tauhid, Allah menempatkan birrul walidain sebagai kewajiban sosial tertinggi untuk menanamkan rasa syukur, akhlak mulia, dan kerendahan hati pada diri seseorang hamba. Oke, selanjutnya ibu mempunyai kuis yang berisi dua pertanyaan. Nanti kuis jawabannya bisa ditulis di kertas yang sudah ibu sediakan ya. Ini jawabannya bisa ditulis di kertas yang sudah ibu sediakan. Pertanyaan pertama, seberapa sering kamu membantu orang tua dalam seminggu? Bisa dijawab di kertas yang sudah ibu sediakan tadi. Dan yang kedua, apa bentuk kasih sayang yang paling kalian ingat dari orang tua? Kalau sudah, bisa ditulis dan dikumpulkan ke ibu ya. Sudah?
kita membaca surah Al-Isra ayat 23 sampai 24 bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā waghfir lahumā janāhad dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Artinya juga bisa dibaca anak-anak. Artinya, Tuhan telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengangkat kepada keduanya perkataan hak dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah kedua sebagaimana mereka kedua menyayangiku ketika mendidik aku pada waktu kecil. Jadi surah Al-Isra ayat 23 sampai 24 mengajarkan dua perintah penting. Yang pertama, menyembah hanya kepada Allah, dan kedua, berbuat baik kepada kedua orang tua. Penempatan perintah berbakti kepada orang tua tepat setelah perintah tauhid menunjukkan betapa mulia dan pentingnya kedudukan orang tua dalam Islam. Yang selanjutnya, bentuk-bentuk berbakti kepada orang tua. Yang pertama, berkata dengan lemah lembut dan sopan kepada orang tua. Yang kedua, mendengarkan dan menghormati pendapat orang tua. Yang ketiga, membantu pekerjaan rumah. Yang keempat, merawat saat orang tua sakit atau lanjut usia. Dan yang terakhir, selalu mendoakan orang tua. Yang selanjutnya, hikmah hormat dan patuh kepada orang tua. Yang pertama, ketika kita hormat dan patuh kepada orang tua, kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, doa orang tua itu selalu dikabulkan. Dan yang ketiga, ketika kita hormat dan patuh kepada orang tua, segala urusan yang kita punya akan dimudahkan. Dan yang keempat, ketika kita hormat dan patuh kepada orang tua, dosa yang kita punya akan dihapus dan pahala yang kita punya akan ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah ini, Ibu akan membagi satu kelas ini menjadi 3 kelompok. Yang kelompok pertama nanti membahas mengenai pengertian birrul walidain. Yang kedua membahas mengenai tafsir Quran surat Al-Isra ayat 23, dan yang kelompok 3 membahas mengenai tafsir Quran surat Al-Isra ayat 24. Nanti kalian bisa mencari atau mengeksplorasi topik kalian dari berbagai sumber seperti buku ajar, tafsir, kitab hadis, dan kalian bisa membuka HP kalian. Ibu akan memberi waktu selama 3 menit untuk berdiskusi. Lalu setelah selesai berdiskusi, nanti perwakilan bisa maju ke depan ya, anak-anak. Ya. Ada yang ditanyakan, anak-anak? Ya, Bu. Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah. Kelompok 1 bisa maju untuk perwakilannya.
Kelompok 1 tentang pengertian bil walidain dari Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Bil walidain adalah kewajiban anak untuk berbuat baik, memuliakan dan menaati orang tuanya dalam segala hal yang tidak bertentangan dengan syariat. Ia menekankan bahwa bakti kepada orang tua bukan sekedar membantu secara fisik, tetapi mencakup mendengar berkata, bersikap lembut, dan menampakkan penghormatan dengan tidak meninggikan nada suaranya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kelompok 2. Silakan kelompok 2. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa tafsir Quran surat Al-Isra ayat 23 itu menjelaskan Allah mewajibkan tauhid hanya menyembah Allah dan meletakkannya sebagai perintah tertinggi. Yang kedua, setelah itu Allah langsung memerintahkan berbuat baik kepada kedua orang tua, menunjukkan betapa besar kedudukannya dalam Islam. Yang ketiga, larangan mengatakan berarti larangan mengeluarkan semua bentuk ucapan dan sikap yang menyebutkan akan kejahatan. Oke, lanjutnya kelompok 3 bisa maju. Tafsir dari Al-Tabari surat Al-Isra ayat 8 yaitu merendahkan diri di hadapan orang tua sebagai wujud pengakuan atas jasa dan kedudukannya, menunjukkan sikap hormat dan tidak menyombongkan diri meskipun anak sudah dewasa, sukses, kuat atau berkuasa. Yang terakhir, dan menjadikan kasih sayang sebagai dasar interaksi dengan mereka. Oke, tepuk tangan kepada kelompok 3. Dari penjelasan tadi semua sudah paham ya pastinya. Dari beberapa pembahasan yang sudah kita pelajari tadi, apakah ada di antara kalian yang ingin memberikan kalimat yang paling berkesan? Saya, Bu. Oke, monggo Mbak Lufia. Menghormati dan patuh kepada orang tua adalah cara kita membalas kasih sayang yang tidak pernah berhenti mereka berikan sejak kita lahir. Oke, tepuk tangan kepada Mbak Lufia. Sudah paham ya untuk materi hari ini? Sudah. Menurut kalian dari semua yang kita pelajari hari ini, sikap apa yang paling ingin kalian perbaiki terhadap orang tua kalian? Anak-anak? Tidak membentak. Ya, tidak membentak orang tua. Ada lagi? Tidak berbohong kepada orang tua. Ya. Ini adalah kesimpulan dari materi kita hari ini. Boleh dibaca anak-anak? Patuh dan menghormati orang tua merupakan kewajiban agama yang sangat mulia dalam Islam, dan kedudukannya ditempatkan langsung setelah perintah bertauhid kepada Allah SWT. Al-Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai 24 mengajarkan untuk memperlakukan orang tua dengan sangat baik, terutama di masa tua mereka, dengan tidak mengatakan kata tidak membentak, berkata lemah lembut, merendahkan diri dengan kasih sayang dan selalu mendoakan mereka. Oke, sebelum Ibu menutup pembelajaran pada hari ini, Ibu mempunyai tugas mandiri, yaitu lakukan satu kebaikan kepada orang tua kalian dan catat pengalaman dan perasaan kalian di buku harian ya. Dan pertemuan selanjutnya akan membahas mengenai patuh dan hormat kepada guru. Oke, sudah paham ya anak-anak mengenai pembelajaran pada hari ini? Sudah. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.